Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba membuat model migration, model seeders dan juga factory untuk mengakses database yang kita sudah buat. Oke, yang pertama kita buat adalah models. Kita akan coba membuat models dengan cara PHP artisan make model. Kita beri nama modelnya. Kita akan membuat migrate model dulu untuk produk. Jadi kita akan buat produk tanpa S. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan apa saja yang mau kita buat dari model ini. Contoh, kita akan membuat factory dan juga model. Coba kita buat factory-nya dengan masukkan tombol atau kode berapa nih factory? 2 ya. 2 dan juga seeders-nya di 7. Kita masukkan 27 coba. Oke, nggak mau. Berarti kita coba buat seeders-nya dulu aja. Kita buat apakah mau 2,7? Oke, kita buat pakai 2,7 ya. Jadi dia membuat sebuah model, factory dan juga seeders. Nah, model itu kita bisa buat itu disimpan di folder app, kemudian models. Ini bisa kita close. Bisa kita close dulu yang lainnya. Nah, model itu disimpan di folder app, kemudian models. Nah, di sini ada tabel user, ada tabel produk. Nah, kita akan coba tabel user dulu di model user dulu. Ini kan kita kemarin sudah bawaan dari Laravel-nya ya. Nah, ini kita ubah lagi karena kemarin kita menggunakan UID, maka kita perlu memberitahu model ini bahwa kita tidak lagi menggunakan ID melainkan menggunakan UID. Kita bisa tambahkan di line 13 ini yang ada use has API token has factory notifiable ini. Kita tambahkan has UUIDs. Nah, tuh. Dan nantinya dia akan ketika ada data baru dia akan mengenerate UID dan bukannya ID seperti itu. Nah, yang ini bisa kita hapus semua. Bisa kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita buat lagi. Kita akan buat satu attribute protected namanya VLabel. VLabel ini isinya adalah array yang berisikan kolom-kolom yang bisa kita isi di tabel user. Nah, di VLabel ini kita bisa lihat di database kita, kalau misalnya di users kita ada kolom username, password, email, foto, role, Google ID, dan name, address seperti itu. Kita bisa tambahkan sini username dan password, kemudian email, foto, role, Google ID, name, role, kemudian Google ID, name dan address. Oke, ini yang kita buat. Kemudian kita kasih tahu apa nama tabel yang bersangkutan. Sebenarnya Laravel sudah membaca apa nama tabelnya berdasarkan nama modelnya. Jadi kalau misalnya nama model adalah user, maka nama tabelnya secara otomatis diambil adalah users pakai s ditambahkan s belakangnya. Kalau produk berarti belakangnya adalah products, ada s di belakangnya. Nah, tapi untuk menjaga-jaga saja kita akan tambahkan sebuah objek baru namanya $table, yaitu nama tabel yang kita gunakan yaitu users. Oke, gini. Kemudian kita pindah ke bagian produk, kita buat sama protected $table. Table ini adalah products. Protected lagi $VLabel, isinya array. Kita isikan dengan VLabel yang ada di tabel produk. Oke, di tabel produk kita lihat atributnya. Nama produk, deskripsi, stok, foto produk, dan harga. Nama produk, deskripsi, stok. Kemudian foto produk dan harga. Oke, cukup. Kemudian kita coba buka seeders, factories yang ada di sini.
Nah, di folder database dan factories itu ada product factory dan juga user factory. Di user factory itu sebenarnya sudah dibuat factory. Factory itu sebenarnya gunanya adalah untuk membuat data dummy yang bisa dimasukkan ke dalam database. Nah, kita akan ubah dulu user factory-nya. User factory-nya ini kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang dimiliki kita. Kita ke users lagi. Atau mungkin kita bisa ambil dari sini aja, dari available. User factory kita timpah. Nah, oke, kita panggil function namanya fake. Kita bisa kasih ID sebenarnya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa username, ambil username. Kita ambil username, kemudian kita passwordnya ini kita akan sekalian hash passwordnya. Kita akan buat sama saja yang di seeder. Kita hash menggunakan function decrypt yang ada dari Laravel. Kita akan buat passwordnya 1234134. Emailnya kita panggil fake lagi, kemudian email, kemudian fotonya bisa kita kosongkan saja. Role-nya kita akan buat dia sebagai customer. Bisa kalau misalnya role-nya kita bisa mungkin kasihnya langsung customer ya. Google ID bisa kita kosongkan, kemudian kita buat fake untuk namanya adalah name. Address-nya fake address. Oke. Nah, ini bisa kita hapus. Sebentar. Di sini kita bisa untuk meyakinkan saja, kita bisa define model yang kita gunakan pada factory ini. Model sama dengan kita akan user model. Kita import user app models, kemudian kita kasih class. Sip. Kemudian kita akan hal yang sama di product factory. Di product factory kita coba buat lagi. Kita manggil produknya, variable-nya kita copy. Kemudian kita buat dulu modelnya. Product class. Kemudian kita buat nama produknya produk. Apakah ada? Ada name. Maka cari di sini kita bisa menggunakan teks aja, jadi teks. Jadi kita akan buat dia menampilkan sebuah teks. Deskripsinya fake, kita akan buat teks lagi. Kemudian stoknya mungkin kita kosongkan saja, jadi dia otomatis stoknya 0. Foto produknya bisa kita kosongkan. Price-nya coba kita lihat fake. Kemudian apakah ada price? Oh, tidak ada. Berarti integer. Kita buat dia number. Apakah number? Random number. Oke, kita buat random number. Digitsnya adalah mungkin harganya 5 digit ya, jadi sekitar puluhan ribu. Oke, sudah kita buat factory-nya. Kemudian kita coba ke seeders. Jadi di folder yang sama database, kita bisa ke seeders. Kita bisa ke product seeders. Di product seeders kita akan panggil modelnya, yaitu product. Kemudian kita buat kita lihat dari ininya,
cara buatnya dari dokumentasi. Nah, kita panggil factory, kemudian kita berapa jumlah yang mau kita pakai, baru kita make. Factory, kemudian kita bisa langsung di sini, misalnya kita mau buat 3, make. Oke, kita akan coba dulu apakah seeders ini berhasil atau tidak. Kita langsung aja tanamkan di sini. Jadi di database seeders ini kita bisa memanggil atau call dari seeders yang ada. Jadi misalnya kita mau membuat kita memanggil 2 seeders sekaligus, kita bisa panggil di sini. This call, dalamnya array. Array-nya isinya adalah seeder yang akan dipanggil. Kita akan panggil product seeder class. Oke, kita akan coba PHP. Kita akan coba running seedernya dengan cara PHP artisan db seed. Kita running database seeder. Oke, running berhasil. Kita cek database. Kita cek di products, maaf, bukan masalah, tapi di products, di data. Kita refresh. Oke, apakah datanya masuk? Oke, datanya gagal ya, gagal masuk. Sebentar. Oke teman-teman, ternyata ada kesalahan. Jadi bukan kesalahan sih. Jadi ketika kita seeders ini, kita di sini tidak perlu menggunakan make. Jadi kalau make itu dia hanya generate data saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam database-nya. Jadi kita bisa pakai function create. Oke, kita coba running. PHP artisan bisa langsung db seed saja. db-nya kecil, db seed. Oke, kita coba refresh. Ya, masuk. Ada 3 produk baru. Tadi saya coba 1. Ada 3 produk baru, foto produknya 0. Di sini ada harganya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba buat sebuah seeder baru, PHP artisan make seeder. Seeder. Kita akan buat seeder untuk user seeder. Jadi user seeder ini akan kita gunakan sebagai cara untuk menginputkan data user ASI admin. Jadi kita akan membuat satu user namanya admin. Kita panggil user model. Kemudian kita buat function create. Isinya adalah array. Array-nya kita ambil aja dari user model. Kita ambil variable-nya. Kemudian kita taruh di sini. Mana user seeder? Oops, sorry. Nah, kita taruh di sini. Username-nya adalah, kalau di sini admin, passwordnya saya akan bcrypt 134. Kemudian emailnya adalah, kita bisa pakai fake. Kemudian kita panggil email. Kemudian fotonya bisa kita kosongkan. Kemudian kita bisa ambil role-nya adalah admin, string, ID-nya kosong, name-nya adalah administrator. Bisa kalian sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Administrator, dan address-nya kita kosongkan. Oke, sekalian di situ ini saya ingin menjadi 3 user factory. Misalnya kita akan buat 3, kemudian kita buat create. Oke, sekarang kita tanamkan atau kita daftarkan seeder ini di database seeder. Di sini kita tambahkan user seeder class. Ya. Oke, kita running lagi seedernya. PHP artisan db seed. Oke, produk seedernya berhasil, user seedernya berhasil. Kita refresh produk seedernya, masuk 3 ini. Usersnya kita lihat datanya, terdapat 1 file, 1 admin dan juga 3 user random. Oke,
Ya, kurang lebih begitu untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat seeder dan juga factory dan juga membuat model. Jadi kita siap untuk melakukan manipulasi database. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membuat fitur login. Oke, terima kasih teman-teman.